Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azhara dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pemeriksaan hematokrit metode mikrokapiler yang dibimbing oleh Ibu Ardia Garini SKN Mkes dalam mata kuliah hematologi rutin. Baiklah, selamat menyaksikan. Prinsip pemeriksaan hematokrit metode mikrokapiler adalah darah dengan antikoagulan heparin dimasukkan ke dalam pipet kapiler yang kemudian diputar dalam waktu 3-5 menit dengan kecepatan 12.000 sampai 16.000 rpm sehingga sel-sel terpisah dalam keadaan memadat. Tingginya sel eritrosit dihitung sebagai nilai hematokrit. Untuk alat-alat yang digunakan, itu ada pipet kapiler dengan antikoagulan heparin, mikrosentrifus, skala pembacaan hematokrit, Bunsen atau lampu spiritus, dan juga korek api. Dan untuk alat-alat yang digunakan dalam pengambilan spesimen darah kapiler, ada lancing device dan juga lancet, alcohol swab, dan juga kapas kering. Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan hematokrit, pastikan untuk selalu memakai APD atau alat pelindung diri seperti sendal lab, masker, jas lab, dan juga handscoon. Tahap praanalitik pemeriksaan hematokrit metode mikrokapiler dimulai dengan persiapan pasien, yaitu menanyakan kondisi pasien seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain, serta memastikan formulir permintaan sesuai dengan identitas pasien dan juga jenis pemeriksaan yang diminta. Pada kasus ini, pemeriksaan yang diminta adalah pemeriksaan hematokrit. Lalu selanjutnya ke tahap persiapan pengambilan spesimen, yaitu dengan cara memasukkan lancet ke dalam lancing device. Tarik ujung bawah lancing device untuk memastikan bahwa lancing device siap dipakai. Dan jangan lupa untuk mengatur kedalaman lancet. Di sini saya menggunakan kedalaman 4. Persiapkan alcohol swab sebelum pengambilan darah kapiler. Selanjutnya masuk ke tahap pengambilan spesimen darah kapiler. Nah, untuk pengambilan darah kapiler ini biasanya diambil pada ujung jari ketiga atau keempat. Di sini saya menggunakan jari keempat. Sebelum melakukan tindakan, pastikan pijat jari pasien dengan lembut. Lalu, lap menggunakan alcohol swab dan tunggu hingga kering. Setelah alcohol swab kering, dilanjutkan dengan penusukan ujung jari menggunakan lancing device. Usap darah yang pertama kali keluar menggunakan kapas kering. Selanjutnya, pijat jari pasien hingga darah keluar. Lalu, darah dimasukkan ke dalam pipet kapiler hingga terisi 3/4 bagian dari pipet kapiler. Lalu, sumbat jari pasien menggunakan kapas kering agar pendarahan terhenti. Selanjutnya, siapkan tisu yang telah digulung, lalu diberikan air sedikit dan dibalutkan ke pipet kapiler. Fungsi dari tisu yang telah dibasahi ini adalah ketika pada saat pemanasan, darah tidak akan lisis terkena panas. Lalu dilanjutkan dengan pembakaran salah satu ujung dari pipet kapiler agar darah tersumbat, sehingga pada saat disentrifus, darah tidak akan keluar. Dan jangan lupa untuk selalu membuang lancet pada safety box. Serta tak lupa pula untuk membuang limbah bekas pengambilan spesimen ke dalam kotak sampah limbah infeksius. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap analitik, yaitu pipet kapiler yang sudah disumbat menggunakan Bunsen dimasukkan ke dalam mikrosentrifus. Pastikan ujung yang menghadap keluar adalah ujung yang tersumbat. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan penyeimbang. Tutup mikrosentrifus dengan tutup bagian dalam dan jangan lupa untuk dikunci. Setelah itu tutup menggunakan tutup bagian luar mikrosentrifus. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit.
Setelah 5 menit, keluarkan pipet kapiler dari mikrosentrifus dan akan terlihat ada bagian-bagian komponen darah yang terpisah, yaitu eritrosit, bavikot, dan juga plasma. Dilanjutkan dengan pembacaan skala menggunakan skala pembacaan hematokrit. Untuk pemeriksaan hematokrit, yang dilihat adalah tinggi dari eritrosit. Pada pemeriksaan hematokrit ini, nilai hematokrit yang didapat adalah 41%. Masuk ke tahap pasca analitik. Di tahap ini dilakukan pencatatan hasil dari nilai hematokrit dan juga pelaporan. Untuk pasien Bella Ramadhani didapatkan hasil hematokrit 41%, yang berarti hasil hematokrit normal pada wanita. Setelah pemeriksaan di dalam laboratorium selesai, jangan lupa untuk membuang handscoon pada limbah infeksius dan juga mencuci tangan. Baiklah, itu adalah video mengenai pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikrokapiler. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.